Ya, shalom Bang Yedis. Shalom Yohana. Silakan Yohana, nomor berapa? Nomor 2 yang mau kita bahas. Kristen kan? Saya Katolik. Oke. Apa yang mau Anda sampaikan dari statement-statement ini? Saya pengen nomor 2 sebenarnya. Sebenarnya semuanya mau dibahas, cuma kita fokuskan ke nomor 2 dulu. Oke, mantap. Oke. Sekarang, Berarti ketika ada orang Kristen terutama ya yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, ya, bahwasanya sang eh, Yesus itu Tuhan Yesus atau Yesus itu Tuhan, menurut Anda adalah statement yang sesat ya? begini Bang Edis, saya bertanya dulu sebaliknya ke Bang Edis. Menurut Bang Edis, Tuhan sama Tuhan itu sama atau beda? Kata yang sama. Tuan dengan Tuhan tuh sebenarnya sama aja, kayak tahu dengan tahu. Saya tidak tahu itu sama. Kemudian Berarti menurut Bang, pahit dengan pahit itu sama gitu. berarti menurut Bang Edis itu kayak perbedaan huruf aja ya? Atau Iya, maknanya yang beda? maknanya sama. Maknanya sama. Oke, kalau gitu kita sepakat. Tuan atau Tuhan. Karena kalau dalam bahasa Indonesia, Tuhan sama Tuhan itu artinya beda. Iya, Maknanya dalam beda. bahasa Indonesia. Nih, Ya, makanya di dalam Alkitab sebenarnya kata Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya kata yang sama, begitu. Bukan Tuhan huruf oke. besar semua ya. Kalau huruf besar semua nanti lain lagi tuh, begitu. Nah, yang Ya. ingin saya tanyakan kepada Anda, ketika seseorang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, apakah pernyataan itu adalah pernyataan yang tidak biblikal? Eh, kalau di luar Alkitab, mungkin kita kalau menggunakan bahasa Indonesia boleh-boleh aja menggunakan kata Tuhan. Tadi kan kita Bukan. udah sepakat. Begini, biar kita nggak bermutar-mutar. Gini, kalau ada seseorang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, apakah pernyataan itu tidak biblikal? Karena kalau kita flashback ke Alkitab, itu biasanya nggak menggunakan kata Tuhan. Iya, Biasanya Tuhan maka dari itu ketika orang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, apakah pernyataan itu tidak biblikal atau sesat? tidak. Tidak biblikal ya? Ya, Oke, sesat ya? sesat. Oke, mantap. Ini yang saya tunggu-tunggu tuh yang kayak begini nih. Nah, oke, siap. Oke, ada Alkitab di situ? Ada Alkitab di situ? Saya tidak punya. Mungkin Ya harus ada Alkitab dong biar enak kita diskusinya. Yohana, jangan diteleponin orang dulu, dimatikan dulu. Sudah banyak yang telepon Yohana, kau jangan naik ke sana. Coba, oke, lanjut Bang. coba ambil dulu Alkitabnya. Alkitabnya ambil dulu. Bentar ya Bang, bentar. Ah, udah diteleponin kan, sudah dibilang jangan naik-naik kayak di TV nanti banyak yang nelpon. Gak apa-apa, lanjut aja Bang, lanjut. Oke, ambil dulu Oke, saya Alkitabnya. buka. Mungkin saya ini aja ya, pakai sirut. Ah, jangan gitu karena terjeda. Ini nggak serius kan? Terjeda loh, terjeda. Ayo, punya Alkitab nggak di rumah? Saya tidak punya ya, untuk sementara ini saya belum punya. Tapi Sebentar, saya tanya. Berarti Anda tidak punya Alkitab di rumah? bukan tidak punya, karena saya lagi di kosan. Di kosan tidak punya Alkitab? Tidak punya. Tidak punya. HP satu lagi ada? Nggak ada, cuma satu. Oke, baik biar saya aja lah. Saya yang mengalah ya. Baik. Oke, saya tunjukkan kepada Anda perkataan Tuhan Yesus sendiri tentang siapakah Sang Mesias yang adalah dirinya tersebut. Baik. Oke, saya buka Lukas pasal yang ke-20. Oke. Ayat yang ke-41 ya. Teman-teman simak ini ya. Untuk PC The King, kemudian Rudi Iskariot, Yesus Tuhan itu berarti itu saksi Yehova. Oke, Lukas pasal yang ke-20 ya. Yohana?
Oke, Oke, beneran ini Alkitab, saya konfirmasi dulu, nanti dibilang salah. ya lanjut. Oke, kita mulai dari 41 ya. Baik. Coba bacakan kepada saya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana dapat menyatakan bahwa Dibisukan dulu coba, teleponnya dibisukan dulu. Dibisukan dulu teleponnya. Bisukan dulu. Kenapa Anda kok ditelepon-teleponin orang begitu, ada apa? Oke, diulang ya. Sebentar, saya tanya Kita dulu. fokus aja. Sebentar, kenapa banyak orang nelponin Anda, kenapa? Yang nggak usah ikut campur itu HP saya, jadi fokus ke aja ini. Enggak, kok penasaran aja kok waktu di sini ya ditelepon-teleponin. Tadi nggak ditelepon-teleponin karena mau bilang Nggak turun apa-apa, dari itu channel Edis, betul? konteks saja. Sebentar, karena disuruh turun dari channel Edis, betul? Nggak ada yang suruh turun. Saya mau ini. Oke, ya sudah, baik. Coba kita lanjutkan lagi. Yuk, tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat menyatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? oke, mantap. Oke. Siapa yang disebut Daud sebagai tuannya? Ya, Jawab dulu. Siapakah yang disebut Daud sebagai tuannya? jika Daud. Mungkin kita kembali ke konteks. Jangan Ini mungkin konteksnya dulu, jangan mungkin dulu. Siapa yang Daud sebut sebagai tuannya? Yesus. Oke, jadi Daud menyebut Mesias sebagai tuannya, betul? Oke. Saksi Yehova Daud ini, saksi Yehova. Daud, saksi Yehova kau Daud, saksi Yehova kau. Daud saksi Yehova teman-teman. Apakah Daud seorang saksi Yehova? Apakah Daud seorang saksi Yehova? Tidak. Tadi katanya sesat. Tadi katanya sesat yang menyebut Yesus sebagai Tuhan kita. Sesat? Gini. Itu kan Berat, konteksnya. saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Jangan gitu dong. Oke, saya balik dulu kamera saya. Silakan. Silakan. Saya ambil contoh simpel aja ya. Semisal saya bertamu ke rumahnya Bang Edis. Oke. Jadi di situ saya menyebut Bang Edis itu sebagai tuan rumah kan. Itu menyatakan kepemilikan. Tuannya rumah, bukan tuannya Anda kan? Iya, Kalau tuan saya rumah. tuannya rumah, artinya sayalah yang mempunyai rumah itu. Rumah itu berada dalam genggaman tangan saya, setuju? Dia berada dalam kekuasaan saya, setuju? Ya. Oke. Lanjut. Bang Edi sendiri sebagai tuan rumahnya. Nah, dalam konteks tadi bersama Daud. Bukan Tuhan Yesus bersama Daud. Tuhan Yesus mengutip perkataan Daud. Karena orang-orang, Tuhan Yesus itu melontarkan pertanyaan kepada para pemirsa di situ. Tentang siapakah Sang Mesias. Tuhan Yesus bikin pertanyaan nih kepada orang-orang. Menurut kalian, siapa Mesias itu? Orang bilang anak Daud. Lalu Tuhan Yesus bertanya lagi, bagaimana mungkin ia anak Daud? Sedang Daud sendiri di dalam pimpinan roh berkata bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Lalu pertanyaan penutupnya, lalu bagaimana mungkin Daud menyebut Sang Mesias itu tuannya, tetapi ia anaknya pula? Nah, makanya di situ jelas yang menyebut Sang Mesias, tentu saja Sang Mesias itu adalah pribadi Kristus, Yesus.
Daud menyebutnya tuannya. Pertanyaannya, apakah seseorang yang menyebut Yesus Sang Mesias, Kristus Mesias sebagai tuannya, apakah itu pernyataan yang sesat dan tidak biblikal? Mungkin saya balik bertanya lagi, menurut Bang Edis, itu memanggil Yesus Tuhan atau Tuhan itu apakah pantas? Kita nggak bicara itu, nanti lebar kita kemana-mana. Jawab. Oke, berarti tidak. Oke, berarti tidak pantas Daud menyebut Yesus Sang Mesias sebagai tuannya. Nggak pantas dia ya. Memang Daud, kau bilang Yesus Tuhan, kau turunkan derajat dia ya. Kau tidak bilang dia Tuhan ya, kau bilang dia Tuhan ya. Jadilah kita Rudi Iskariot ini. Itu nggak usah ikut Edis ya, dia sesat, nggak usah ikut-ikutan. Ini gimana sih? Sesat. Bukan, pertanyaannya simpel. Apakah Daud sesat ketika menyebut Sang Mesias itu sebagai tuannya, bukan Tuhannya? Ya itu Daud kan sebagai orang yang dipilih Allah juga. Lalu Bang Edi sendiri yang ditanya apakah dia sesat? Tidak sesat. Kalau Daud tidak sesat. Ya sudah, kalau tidak Bang sesat, kalau begitu saya turun. Ya sudah, kalau dia tidak sesat berarti selesai sudah. Heran saya dengan orang-orang ini loh. Tiap hari 6 bulan saya biarkan teman-teman orang-orang bengak-bengak seperti Rudi Iskariot itu berkeliaran terus. 6 bulan. Saya cuekin aja 6 bulan. Tapi dibiarin. Banyak juga ternyata orang kepengaruh ini. Walaupun ya dari 100 orang ya hanya 20-an orang. Saya menghitung persentase orang-orangnya begitu. Tapi itu pun penting teman-teman ya.